Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan keberkahan serta kebahagiaan di dalam setiap kehidupan. Ya, kembali kita berjumpa di channel Abi Gaiza. Ya teman-teman, ketika kita melihat adegan film-film seperti ini, tentunya kita bertanya-tanya, bagaimana sih cara pembuatannya? Ya, cara pembuatan efeknya, kemudian pipeline atau alurnya seperti apa di dalam pembuatan, software apa yang digunakan untuk mengolahnya. Ya, sebentar lagi kita akan melihat penjelasan dari seorang visual effect supervisor atau senior compositor, yaitu Mas Jati Waskito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini saya coba mengatakan tentang industri film dan sebenarnya lebih ke video, tapi lebih saya skupin lebih perkecil, lebih persempit, yaitu hanya untuk bidang visual effect. Bagaimana peran visual effect ini dalam pembuatan sebuah film? Visual effect pipeline dalam sebuah post produksi atau dalam sebuah pembuatan film itu ada beberapa step. Nah, visual effect sendiri itu ada 3 proses, yaitu visual effect pada proses pre-production. Pre-production adalah suatu proses di mana sebuah film itu belum melakukan produksi, masih dalam tahap riset. Bisa jadi itu tentang script development, kemudian juga pendalaman sebuah cerita, juga bisa juga untuk lokasi dan bisa berbagai macam proses. Nah, untuk di visual effect di dalam pre-production sendiri itu biasanya ada istilah namanya pre-visual. Jadi sebelum produksi itu nanti akan ada diskusi teknik antara sutradara, kemudian creative director, DOP, untuk masalah diskusi tentang framing dan kamera, detail kamera, lensa, segala macam, lokasi, dan juga seorang effects supervisor. Di mana effects supervisor ini dia akan mencoba mensiasati bagaimana caranya jika dalam sebuah produksi itu tidak mungkin pengambilan gambar itu tidak bisa dilakukan. Jadi harus dilakukan proses post produksi. Jadi di tahap ini visual effect dalam pre-production itu adalah riset dan development dan juga previs. Nah, di sini kita sama-sama lihat di sini adalah previs Avatar dan Spider-Man. Jadi sebelum mereka melakukan syuting itu ada istilah, ada stage namanya pre-visual, yaitu sebelum melakukan syuting semacam 3D, semacam storyboard, semacam animatik, tapi ini 3D. Jadi baik itu secara framing, secara background dan environment itu benar-benar sudah lock. Jadi pada saat melewati proses previs itu nanti saat produksinya, saat syuting di lokasi itu benar-benar exactly apa yang sudah disepakati pada proses previs ini. Jadi misalnya dalam ruangan itu terdapat diskusi antara sutradara, visual effects supervisor biasanya umumnya, dan DOP. Nah, seorang sutradara punya visi, maunya dia seperti ini dari board. Oke, effects supervisor akan ngasih masukan. Oke, untuk blockingnya seperti ini, blocking kamera segala macam, dan DOP. Nah, nanti dari software previsi ini akan muncul di dalam proses previsi ini, dalam software itu terdapat banyak lensa, juga kamera lengkap sekali. Jadi saat melakukan proses previs itu lensa dan kameranya udah benar-benar lock. Jadi lensa, terutama lensanya, oke kita pakai fixed lens, oke kita pakai medium wide, oke kita ambil framingnya seperti ini. Jadi itu memang benar-benar nggak bisa dirubah lagi. Nah itu kita bisa sama-sama lihat. Yang besar itu previs 3D, yang bawah itu hasil output akhir saat rilis filmnya di dunia. Jadi antara previs dan hasil akhir nggak ada berubah, exactly sama. Ini juga untuk Avengers, ini previsnya. Dan ini juga untuk Jurassic Park dan juga Ant-Man.
Ant-Man sebelah kiri ada previsnya, sebelah kanan hasil akhir ya, hasil output film. Jadi benar-benar sama. Jadi nggak bisa saat di previs seperti ini, kemudian saat produksi syuting tiba-tiba sutradara berubah pikiran, berubah konsep. Oh jangan deh seperti ini. Itu kalau di luar nggak boleh seperti itu. Jadi apa yang sudah dipakemin di previs, jangan sampai di lokasi pada saat produksi tiba-tiba berubah. Oh bagusnya seperti ini, atau juga seorang DOP. Oh jangan deh, angle-nya jadi dari sini aja. Itu sangat tidak diizinkan oleh mereka, menyalahi aturan. Ini dari film World War Z. Jadi previs itu benar-benar semacam storyboard, tapi sudah bergerak, tapi sudah diperhitungkan detiknya, framingnya, berapa durasi untuk film itu. Jadi semacam offline tapi based on animation. Jadi di sini kita bisa sama-sama lihat. Kalau kita lihat slide-nya, projectnya sendiri untuk previs mereka membutuhkan waktu satu tahun 2 bulan untuk previsnya aja, belum produksi, belum post produksinya. Jadi bisa dibayangkan kenapa film Hollywood itu bagus, karena mereka riset. Itu satu kuncinya. Dan di sana itu ada satu proses namanya skenario atau script itu dibedah. Jadi semacam bedah script itu benar-benar mereka mendalami. Dan si director, kemudian si scriptwriter, kemudian ada screenplay. Istilahnya di sini nggak ada screenplay. Jarang sekali saya lihat di sini screenplay. Ya, sebenarnya screenplay ini punya fungsi yang bagus sekali dalam sebuah produksi film. Seorang screenplay editor itu bisa tahu kapan ke detik berapa bagusnya seperti ini. Dia yang memainkan setiap framing adegannya. Kenapa? Makanya film Hollywood bagus, alurnya, terus ada secara psikologi juga enak ditonton. Dramaturginya juga enak. Itu karena ada seorang screenplay. Jadi kalau nggak bisa, kita misalnya ada satu adegan, wah ini efeknya bagus dan lama kerjanya, bisa nggak dipanjangin? Nggak bisa. Karena menurut seorang screenplay, nah itu tugasnya screenplay. Kalau misalnya dalam adegan itu cukup hanya 1 detik, ya 1 detik. Walaupun pengerjaan efeknya katakanlah di situ ada durasinya 5 detik. Jadi 4 detik kemudian. Nah, itu tugas seorang screenplay. Di sini yang hampir saya lihat film Indonesia hampir jarang sangat. Screenplay beda dengan seorang offline. Beda, nggak sama antara. Kalau di sini masih ada salah paham antara editor offline dan screenplay. Beda. Kalau editor offline dia hanya nge-cut, nyari adegan yang bagus, tetap harus mengikuti alur jalan ceritanya, tapi sebenarnya yang mengatur itu sebenarnya tugas seorang screenplay editor itu seharusnya. Kemudian visual effect dalam tahap produksi, dalam hal ini sudah syuting. Seorang visual effect dalam produksi yaitu dia melakukan pengambilan gambar secara fotografi dan juga konsep art bisa dibilang seperti, jadi seorang konseptual artis itu akan membuat konsep berangkat dari film tersebut. Jadi katakanlah ini seorang konsep artis, dia udah membuat seperti ini, oke gambarnya seperti ini. Kemudian untuk ini salah satu dari film Star Wars kemarin, seorang konseptual artis dia harus bikin misalnya model pesawat. Nah nanti berangkat dari konsep-konsep ini akan ditentukan mana yang dipilih oleh seorang sutradara atau seorang creative director. Nah, jadi di sini juga masih salah paham bahwa
model-model itu bukan berangkat dari seorang 3D animator, bukan. Jadi pemahamannya adalah kalau di luar sana ada seorang konsep artis. Jadi memang dia tugasnya hanya membuat konsep, entah itu secara wardrobe atau secara fashion, environment, dan juga aset-aset dalam produksi. Nah seperti ini misalnya konsep. Ini juga seorang konsep artis, bukan seorang fashion designer. Nah ini untuk digital web paintingnya, istilahnya environment-nya, kemudian modeling, dan juga mungkin udah ada yang tahu tentang LIDAR, mungkin pernah dengar LIDAR scan. LIDAR scan itu light detection and ranging, jadi semacam alatnya seperti ini scan. Jadi dia semacam kamera, tapi katakanlah dia mempunyai resolusi yang tinggi untuk mengcapture sebuah objek. Katakanlah daerah sini, seputaran sini. Katakanlah di lokasi ini si sutradara ingin menggunakan area ini untuk adegan berantem atau adegan robot berantem atau apa. Nanti berdasarkan center point-nya, si kamera si LIDAR ini taruh di tengah tepat. Nanti dia bisa nge-scan semua objek yang ada di sini, sekitaran sini. Nah hasilnya ini salah satu contoh aja. Nah ini salah satu contoh hasil dari LIDAR scan. Ini bentuk UV map-nya. Kalau dalam 3D UV. Ini saat pengambilan di lokasi. Jadi lokasi inilah yang ditentukan oleh sutradara bersama juga tim reki, ada istilahnya tim reki pencari lokasi, bahwa lokasi ini akan digunakan untuk sebuah proses animasi. Nah, dari situ seorang visual effect, tim visual effect akan mengambil proses LIDAR scan ini, karena nggak mungkin menggunakan pakai kamera biasa DSLR ataupun kamera lainnya dengan cara stitching panoramik, itu nggak akan bisa, karena kalau stitching, kalau bagian sini yang bagian atasnya nggak ketangkap. Tapi kalau dengan LIDAR, dia akan baca semua surface permukaan yang ada di area sekitarnya. Seperti ini. Ini dari LIDAR scan. LIDAR scan. Jadi semua areal tercover. Jadi seorang nantinya saat proses modeling 3D punya base yang punya reference parameter yang bagus. Jadi titiknya itu tepat. Jadi nggak dengan tidak adanya akal-akalan, misalnya dipanjangin dikit, ditinggiin dikit, jadi benar-benar exactly the same. Seperti ini juga nih dari hasil LIDAR scan. Nah ini salah satu kotanya. Kemudian visual effect dalam produksi itu shooting plate juga. Shooting plate itu jelas itu adalah hasil produksi setelah syuting. Kemudian visual effect dalam tahap post production. Nah di sini ada tahapan setelah dari konsep art yang sudah tadi saya tunjukin tentang konseptual art. Itu masuk ke tahap modeling. Nah di tahap modeling ini ada proses yang namanya texture development, juga look development, kemudian rigging. Ini salah satu contoh hasil dari syuting Sons of Liberty seperti ini. Kemudian dalam tahap 3D-nya mereka melakukan modeling. Kemudian juga ada cloning stage dan modeling stage. Nah ini final compositing-nya seperti ini. Itu tahapan untuk 3D dan rigging. Kemudian ada proses yang namanya tracking dan match move, juga keying dan rotoscoping. Ini yang namanya proses keying.
Ini untuk roto. Ini hasil alpha channel, hasil dari rotoskopi proses. Ini ada CG helikopter terbakar, kemudian ada blue screen orang. Ini juga proses rotoskopi. Kemudian masuk ke tahap layout. Jadi ada tahap layout ini. Nah, ini tahap layout. Jadi mulai dari storyboard, kemudian animatic, 3 pre-animation atau istilah lain juga pre-visual. Yang step adalah set dressing, lighting, dan effect. Jadi bagaimana sebuah framing itu harus betul-betul udah lock, udah final, udah hasil diskusi yang terakhir antar semua, antar director, antar VOP, dan juga seorang visual effect. Nah, ini kalau di luar itu istilahnya ini namanya layout artist. Jadi seorang layout artist dia benar-benar kerjanya hanya layout suatu objek 3D aset. Kemudian setelah proses layout, kemudian animasi. Animasi yaitu proses menggerakkan semua objek animasi yang sudah di modeling oleh seorang modeler. Kemudian juga masuk proses efek tahap selanjutnya. Jadi setelah proses layout artis akan memberikan aset-asetnya ke departemen animasi, juga departemen efek. Kemudian dari animasi masuk ke proses lighting dan render. Nah, dari layout sendiri juga bisa langsung ke departemen lighting atau render. Juga untuk tekstur juga bisa memberikan aset-asetnya kepada lighting departemen. Kemudian mengenai matte painting atau digital matte painting istilahnya. Ini semacam kurang lebih contohnya seperti ini. Jadi saat syuting ini banyak pohon-pohon, kemudian ada kru, ada jimmy. Terus minta dihilangin semua dan diganti permainnya hanya yang dipakai area sini. Dan kita lakukan digital matte painting ini, istilahnya digital matte painting. Kemudian dari studio blue screen, ini namanya set extension. Yaitu di mana set extension ini adalah proses penambahan set. Jadi saat di studio ya seperti ini. Nah, dari pihak post itu akan menambahkan elemen extension interior.
sebagian proses dari digital matte painting. Kemudian setelah masuk ke digital matte painting, baru tahap akhir yaitu compositing. Nah, semua elemen yang sudah dilakukan proses, mulai dari tekstur dan conceptual art dan segala macam itu, hasil akhirnya ada di compositing. Nah, dari compositing ini nanti akan masuk ke grading. Jadi grading ini yang akan memfinalkan hasil gambar. Jadi untuk warna, gimana caranya antara CGI dan aktor dan juga environment yang ada itu blending. Itu tugas seorang colorist atau di color grading. Bekerja untuk sedang melakukan proses satu compositing atau sebuah CGI atau visual effect. Ini adalah standar format yang digunakan industri visual effect studio, yaitu DPX, TIFF, dan EXR. Jadi secara umum format DPX adalah format yang saat ini banyak digunakan oleh studio-studio efek Hollywood. Selain itu juga ada format EXR. Nah, format EXR ini adalah suatu format 3D, biasanya itu dari Maya atau 3D Max. Itu memiliki beberapa channel. Itu kurang lebih seperti itu. Satu hal lagi juga, jika kalian ingin lebih tahu tentang resolusi format video, ini juga ada satu link yang sangat berguna sekali. Di sini begitu banyak list dari video. Kemudian, nah ini juga untuk kamera juga ini sangat berguna sekali. Linknya ini efek CapDB. Efek CapDB ini adalah semacam database untuk semua kamera. Jadi semua kamera yang ada saat ini itu dipaparin secara jelas, mulai dari sensornya, karena itu semua berpengaruh untuk grading. Link ini sangat berguna sekali. Jika kalian ingin tahu satu kamera ini misalnya antara Red Dragon dan Arri Alexa atau Alexa Mini dan Blackmagic Pocket, itu semua ada komparasinya. Ini berguna sekali. Satu link yang sangat berguna. Nanti mungkin saya bisa kasih informasi ini ke Pak Devri. Jawab. Yang kedua, masalah modeling ya Mas. Masalah modeling itu saat ini bisa menggunakan berbagai macam software. Cuma untuk saat ini yang powerful adalah Maya, masih Autodesk Maya. Nah, namun yang saya lihat, kalau kalian tahu soal Blender, itu Blender free. Blender itu free, dan itu komunitasnya makin kesini makin banyak seluruh dunia. Karena banyak Maya yang pengguna Maya user itu hijrah ke Blender. Nah, itu salah satu fungsi. Dari sini kita sama-sama lihat ada pergeseran. Karena kenapa? Satu, Maya mahal. Software-nya mahal sekali Maya. Juga 3D Max. Kemudian ada Cinema 4D. Cuma saya nggak rekomend Cinema 4D. Kenapa? Cinema 4D itu lebih kuat untuk motion grafis. Itu untuk motion grafis bagus. Untuk bikin video mapping, kalau kalian pernah lihat bikin video mapping di YouTube atau di event-event mana, itu Cinema 4D untuk itu lebih bagus. Pokoknya untuk motion grafik dia bagus. Tapi untuk modeling karakter itu masih jauh. Jadi masih Maya dan 3D Max. Tapi Blender ini promising kalau menurut saya. Karena saya sendiri juga pakai Blender, juga pakai Maya, juga 3D Max. Seperti itu Mas. Nah, untuk Roto ini ada salah satu pekerjaan yang masih berjalan. Ini software namanya Mocha Pro. Jadi Mocha Pro ini semacam software khusus untuk Roto. Dia tidak harus frame rate. Dia akan melakukan trackingnya automatically. Tapi di saat-saat tertentu, di saat-saat frame-frame tertentu itu tetap kita harus adjustment. Tapi Mocha dia bisa deteksi secara bagus, secara otomatis. Ini sebenarnya saya hanya ngebenerinnya sedikit nih.
selebihnya si Mocha yang track sendiri. Jadi ada namanya, jadi nggak harus frame by frame. Tapi dilihat juga kasus gambarnya. Karena di sini saya harus ngilangin beberapa titik-titik ini, titik-titik point track, dan ada stagger, which is di sini butuh kamera tracking. Ini nantinya akan diisi dengan sebuah kotak. Jadi di sini ada. Jadi pergerakan kameranya ini udah saya track oleh proses, kemudian dari gambar foto 360 panoramik, ini hasil rendernya, hasil render. Tapi ini sebenarnya belum selesai karena masih ongoing. Karena ini kota ini mau dibikin apokalips, jadi mau dibikin hancur. Nanti saya harus istilahnya tadi seperti yang tadi saya sebutkan penjelasan sebelumnya, itu akan ada proses digital painting. Jadi semacam melukis secara digital. Jadi kaca-kaca ini saya hancurin, ini mobil ini saya hapus, saya bikin hangus. Ini di sana ada asap, ini masih ongoing. Ini software namanya Nook. Nah seperti ini pengambilan untuk backgroundnya panoramik. Ini background panoramanya. Kemudian saya transform menjadi sebuah 3D space seperti saat kita duduk sini. Ini environmentnya saya bikin globe. Yang tentunya saya sudah melakukan proses kamera tracking data. Kalau kita lihat tuh kameranya sesuai dengan pergerakan ini. Ini kenapa saat produksi saya minta ini tracking. Sebetulnya point track data ini kalau kalian nanti suatu saat terjun ke produksi sebuah visual effect, ini jangan kuning, jangan merah. Kalau bisa turunan dari hijau ini. Kalau bisa hijau sedikit lebih tua dari ini, tapi juga jangan tua, jangan mendekati hitam. Jadi masih dasi hijau. Jadi saat proses keying, nanti saya demoin proses keying seperti apa di Nook. Begitu proses keying, jadi langsung hilang, nggak ada lagi. Kalau saat ini diklik, tapi kuningnya masih ada, seperti yang tadi kita sama-sama lihat. Jadi itu saya harus foto satu-satu, dan itu harus dihilangin. Kemudian stagger ini juga harus saya hilangin, yaitu pakai proses point track data. Kemudian saya lempar ke Maya ininya, point track datanya. Saya buka Maya. Kita lihat di Nokia sendiri, gerakan kameranya sesuai. Atau kita bisa lihat di kameranya. Ini kameranya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini juga ada hasil dari 3D render, hasil 3D-nya. Jadi juga ada pergerakan motion blur di railingnya. Ini nanti semua dihilangin, diganti dengan 3D yang lain. Nah nanti saat udah proses compositing ini, nanti masuk ke proses grading, coloring. Nah tugas seorang colorist itu yang bikin blending. Jadi antara background dan foregroundnya benar-benar nyatu. Itu bukan seorang compositing artist yang harus nge-blending semuanya. Jadi nanti ada stage lagi, final stage itu di proses grading dilakukan oleh seorang colorist.
Nah ini kita bisa sama-sama lihat. Ini software Maya. Jadi antara kamera dan objek itu bisa nge-sync. Dan satu hal lagi, ini perlu di di lighting, karena nanti dari begitu saya udah selesai bikin objek, udah selesai, semua udah selesai, saya kirim ke sana, kemudian efek supervisor di sana menganalisa, oke, gerakan udah sync, kemudian pre-compose-nya tadi kompos kasarnya kan, jadi belum final compose, tapi mereka lihat pre-compose-nya dulu. Pre-compose itu hasil compose tapi belum final banget, hanya untuk ngecek gerakan. Misalnya udah oke, baru tahap selanjutnya finishing. Itu kenapa sebuah produksi film di Hollywood itu sangat membutuhkan waktu yang lama dan orang yang banyak, itu karena ada stage-stage-nya. Jadi analisa, review, koreksi, balik lagi, analisa, review. Itu banyak detail yang sangat mereka sangat mementingkan detail. Jadi bisa jadi kayak lighting di sini, mungkin bagi area sini itu bahkan di hal terkecil mereka seorang efek supervisor yang udah punya jam terbang yang lama itu bisa melihat dia satu objek di sana, di sini, itu dia bisa tahu, oke, ini tambahin lighting di sini, oke, ini jatuhnya bayangan nggak seperti ini. Itu makanya film Hollywood sangat perfect karena mereka punya stage-stage yang panjang. Ini yang tadi saya sebutkan, jadi Mocha ini tidak harus meroto frame by frame, jadi dia akan nge-adjust kalkulasi objeknya. Ini ada adegan di mana ini sebagai opening, jadi ada asap tertutup. Ini nanti akan saya perlihatkan plate-nya seperti apa. Ini hasil akhirnya, saya tambahin api, kemudian di mobilnya saya tambahin kesan hangus, dan ada debris asap kecil dengan pergerakan ke kamera tracking. Kemudian juga di sini saya tambahin semacam bekas luka tembak. Ini adalah skrip untuk pembuatan efek tadi untuk satu shot. Jadi sebanyak ini kurang lebih skripnya. Muhammad, saudara-saudara. Jadi kenapa Nook digunakan oleh studio Hollywood? Karena mereka Nook itu punya feature yang bagus. Nah, dan kenapa mereka, mungkin dari kalian ada yang wondering kenapa pakai After Effects ya? After Effects kan enak tuh, timeline. Itu belum. Tapi kalau udah kompleks seperti ini, itu di After Effects akan lebih pusing. Jadi ini kalau di Note namanya base note, kurang lebih seperti ini skemanya. Jadi kalau dengan After Effects lebih simpel ini gitu ya, Mas? Kalau untuk visual effect, karena saya berangkat dari Flame juga sama, modal base, Inferno, dan kayak lebih ringan ketimbang timeline base. Timeline base, saya juga pakai After Effects, tapi saya menggunakan After Effects itu hanya khusus motion graphic. That's it. Saya nggak pernah menggunakan After Effects untuk sebagai final compositing, sebagai standar pipeline untuk visual effect. Karena di sana sendiri seperti itu, jadi After Effects memang khusus untuk motion grafis, untuk bumper, untuk motion grafis, infografis, itu lebih After Effects lebih cepat timbang Nook. Tapi kalau Nook juga ada namanya Fusion, punyanya dari Blackmagic juga, jadi satu paket dengan satu bundling dengan DaVinci. Itu udah standar pipeline khusus visual effect, Nook dan Fusion. Nah ini di sini Flashwood yang bekas luka tembak.
Ini kamera trackingnya. Point ini selain namanya point cloud. Jadi saya berdasarkan point cloud, saya bisa naruh objek-objek saya ini di yang ingin saya taruh. Nah ini shot aslinya. Jadi seperti ini. Nah di sini ada luka tembak, saya kasih. Ini ada luka tembak, saya kasih 2, kemudian 1, ada 3, 1 di kepala, 1, 2, 3. Di sini nggak ada. Kemudian di area mobil, ini saya kasih hangus, juga ada api, asap sebagai dan banyak elemen-elemen lain di sini. Dan untuk api juga, di bawah api ini juga ada glow, karena kita bicara detail. Jadi saat api berkobar gitu ada pendar-pendar glowingnya di surface ya, di tanahnya, di ground. Kemudian juga ada kaca pecah di sini. Ini bisa lihat ada bekas, ada black dotnya juga, detail-detail gini. Jadi si Gareth Evans itu sutradara Dre itu dia benar detail juga orang. Jadi dia minta tambahin ini, api-api ini sampai kecil-kecil nih. Jadi biar believable gitu, biar benar-benar kayak real gitu. Karena kita bicara visual effect tapi yang natural, yang seamless. Kalau di sini kan kaca retak nggak ada, ini biasa aja, terlalu clean, terlalu bersih. Jadi gimana bisa memvisualisasikan satu shot ini begitu dramatis. Dengan api, kemudian dan ada debris lewat ini, bara-bara api gitu. Terus kemudian ada asap lewat. Sementara ini udah masuk ke episode yang 3, cuma filmnya ini juga belum rilis, mungkin sekitar bulan April atau Juni gitu, saya kurang tahu. Kalau saya lebih suka interface-nya, kalau secara interface ya, kalau boleh jujur saya lebih suka Blender, karena dia bisa custom, even juga Maya juga bisa custom, cuma secara fungsional, secara misalnya milih menu gitu ya, parameter mau bikin apa gitu, stagingnya itu Blender shortcutnya lebih cepat gitu. Misalnya mau bikin objek ini, kalau di Maya saya harus lewat ini, ada berapa step gitu. Tapi kalau di Blender nggak, lebih cepat. Jadi dalam sebuah produksi kita juga harus gini Pak, harus tahu, si FX Supervisor harus benar-benar menguasai semua software, harus, itu syaratnya, syarat mutlak, nggak bisa ditawar. Dia harus menguasai semua software. Karena dia menentukan, menciptakan pipeline ini, meng-create pipeline kan si Visual Effects Supervisor, baru turun ke lead Visual Effect Compositor ini. Kemudian ada lead 3D, ada lead texturing, dan lead lighting department, dan seterusnya. Jadi dia harus tahu, untuk shot ini, misalnya ada satu adegan mobil tabrakan, adegan tabrakan ini simulasinya lebih cepat di Houdini. Ada Houdini juga, Houdini untuk simulasi ledakan dan segala macam. Gedung hancurnya di Houdini, baru atributnya itu aset-asetnya dari Houdini, scene-nya itu dilempar ke Maya. Karena misalnya hasil akhirnya harus di Maya, misalnya. Karena kamera trackingnya semua finalisasinya di Maya nih, untuk 3D scene-nya. Jadi dari Houdini asetnya lempar ke Maya, kemudian dari Blender lempar juga ke Maya. Misalnya ada Max lagi, lebih cepat effect, ini harus dilempar ke Maya. Nanti dari Maya dia jadi satu, render satu compact, dijadiin sebagai EXR format, baru dilariin ke seperti itu. Cuma kalau saya
pribadi saya lebih menyukai Blender, karena yang saya lihat Blender ini progresnya cepat dan free, dan dia free. Komunitasnya satu, banyak, makin kuat sekarang kalau Blender ini ketimbang Maya. Jadi Maya sendiri juga sekarang, Blender sendiri juga karena dia open source, jadi beberapa 3D artis 3D artis itu ada yang develop bikin simulasi partikel, misalnya bikin ombak laut, itu juga udah ada fiturnya di Blender. Kalau di Maya kita harus pakai Maya Fluid, ada Maya juga punya si particle system yang namanya Maya Fluid, seperti itu. Atau di 3D Max ada namanya sistem fluid sistemnya itu namanya Tyflow, itu semacam itu Pak. Jadi beda-beda. Jadi dalam sebuah visual effect pipeline itu si visual effect supervisor harus tahu ini juga semua software. Dia harus bisa mengakali satu adegan atau satu shot mana yang lebih cepat, software apa yang lebih cepat untuk mengeksekusi shot ini. Itu harus sama seperti itu. Pada visual effect ya. Nah, kalau untuk bagi pengguna Adobe yang udah pakai Adobe itu juga nggak ada salahnya, bukan berarti satu visual effect harus mutlak bisa dilakukan hanya dengan satu software, tidak sebenarnya. Jadi itu bagaimana berawal dari konsep, semua berawal dari konsep, mastermind, dari script atau konsep. Katakanlah mau bikin film pendek. Kalau misalnya ada CGI-nya, ada 3D, usahakan ya 3D-nya jangan yang ribet-ribet, jangan yang kompleks gitu, agak dibatasi. Karena di After Effects sendiri juga saya lihat juga ada namanya 3D asset, itu dari Video Copilot, mungkin udah pernah tahu. Ya, itu Andrew Kramer, ya, dia bikin 3D asset itu ini banget, bagus gitu. Walaupun 3D-nya ya nggak bisa, tentunya kita juga nggak bisa banyak, karena Andrew Kramer sendiri aslinya dia adalah seorang programmer, aslinya dia adalah seorang motion grafis, dan sekolahnya juga science art, jadi emang benar-benar dia anak coding gitu, dari coding, berangkatnya dari coding gitu. Jadi 3D-nya sendiri nggak full total yang kayak di Maya, kayak orang 3D artis gitu. Jadi hanya sebagai, kalau kalian perhatiin ya 3D-nya dia ya hanya untuk itu aja, nggak yang bukan sekelas harus yang kayak Transformer yang detail, hancur-hancur karatnya juga, karatnya kelihatan, nggak bisa seperti itu. Jadi dia hanya memperkenalkan, nih kalau mau pakai kalau yang saya lihat konten-kontennya dia sebenarnya efeknya juga ada, efek juga bisa bagus. Itu kembali lagi ke kitanya sebagai artis, bagaimana kita bisa menguasai secara keseluruhan dari fitur-fitur yang ada software di dalam software itu tersebut. Jadi bukan berarti dengan After Effects selesai, nggak bisa dikejar, kita nggak bisa buat, sebenarnya semua bisa, karena projectionnya di After Effects juga bagus. Saya walaupun tidak sesimpel saya menggunakan Nook itu aja. Kalau Nook saya di satu sisi Nook itu ringan, kalau udah masalah resolusi, walaupun resolusi besar 4K seperti iklan yang terakhir saya kerjakan itu DJI Osmo Mobile 3, itu resolusinya syutingnya 8K pakai Arri. Jadi saya benar-benar kerja di Nook itu 8K, jadi bukan 2K lagi, itu 8K. Itu ada green screen, kemudian ada kameranya si DJI Osmo begini atau HP-nya begini, dan itu di dalam HP-nya itu harus di tracking, dan saat tracking di screen-nya itu ada bias lampu. Kenapa bias lampu? Itu biar nggak terlalu flat, biar hidupkan. Kalau HP dikenain jendela kan itu lebih bagus ketimbang dia flat, itu kelihatan tempelan. Jadi biar hidup. Syutingnya sendiri memang udah ada, waktu itu ada ribo buat tracking biar si screen-nya bagus seperti itu. Jadi nah kalau di After Effects untuk bicara 3D space, jadi kalau After Effects saya lebih menggunakan After Effects lebih buat kayak bikin infografis semacam ini.
buat restoran atau apa. Nah, 3D space-nya sendiri kalau di After Effects nggak seperti di Nuke yang open gitu, semacam benar-benar free motion gitu. Nah, kalau di After Effects hanya punya keterbatasan mau arah yang ke sini atau mau arah ke sini, dan ini kita rubahnya di view-nya ini, di view-nya sini. Dan ini saya nggak sukanya di sini aja sih, gitu aja. Jadi cuma sangat limited gitu kalau di 3D space-nya After Effects. Jadi nggak bisa kayak di Nuke sampai kecil-kecil. Itu yang namanya 3D space itu luas. Jadi semacam dia benar-benar limitless gitu, semacam itu. Jadi kayak Horizon, benar Horizon. Itu saya sukanya Nuke. Itu makanya juga alasan mungkin Hollywood juga menggunakan Nuke itu sebagai standar visual effect. Kedepannya itu ada mungkin ada yang pernah dengar Unreal Engine belum? Nah, ini adalah salah satu teknologi green screen visual effect untuk filmmaking. We have created a new system. Jadi nggak ada render, tidak ada render. We are targeting traditional movies that are typically shoot on location, and we tell them that they can get the same result or even far more result shooting in studio. For instance, we can get. Jadi syuting sekaligus sudah dikompos backgroundnya. Nah, background assetnya sendiri itu udah dibikin di pre-production. Everything related to real-time 3D graphics and virtual sets. Jadi kedepannya teknologi pembuatan film di luar sana udah seperti ini. Jadi nggak ada lagi kompos gitu waktu. Jadi aset-asetnya udah dilakukan dari sebelum produksi. Is based on the eStudio render engine, and now it's the base of our product, especially film set has a lot of tools for graphics and 3D. Kalau langsung ditempel di studio green screen, tapi hasil outputnya udah kompos. Amazing. This is our goal, to give what the director wants. If he wants volumetric light, we have to integrate real volumetric lights with virtual volumetric light so that he gets what he wants, real time and fast. The fast way we do things is a tremendous save of cost while increasing itu udah komposin. Jadi saat film itu udah jadi. It's much more like having an orchestra. That's how it feels. I feel more like now I'm in charge of, strings, percussion. I can also make people see that crazy idea you can have. Whereas before, you were kind of having to pre-plan, do all of that, and try and communicate it, and then also try and communicate it in post. Whereas now, everybody's got a closer and clearer idea on set. Virtual production is reshaping the way content. Istilahnya itu virtual production. Kalau hal itu bisa dilakukan di Indonesia, nggak menutup kemungkinan Indonesia yang pertama. Kalau kita bisa bantu sebarluaskan bahwa teknologi ini udah teknologi industri pembuatan film di luar udah seperti ini. Virtual production allows us to get rid of that sentence. We'll fix it in post. At the moment, we have everything fixed before post-production. So the framing is correct, the tracking camera is correct, the movements are correct, the lighting is correct. So what we have in post-production is the fine the value of it, and not just tweaking or the adjustments that were required to make the shot available. Jadi untuk green screen sendiri, sebenarnya baiknya penggunaan green screen itu dilakukan untuk shoot-shoot yang terang, bright. Karena apa? Nah, di sini saya mau ngasih beberapa informasi. Nah, tadi saya lupa untuk menjelaskan ini. Pentingnya visual effect dalam onset supervision. Jadi harus punya color checker, plat color, kemudian chrome ball.
semacam bola, dia aluminium, solid silver. Kemudian juga harus menyiapkan lens distortion grid karena setiap lensa itu beda-beda. Jadi kalau kita syuting, kalau kita menggunakan ini, dia akan seperti itu. Kalau dicek di sebelah kanan bawah, hasil lens distortion. Maksudnya ini mas yang checker dan grid ini untuk menentukan jenis lensa Canon, Nikon atau Nah, jadi setelah pengecekan ini, si asisten kamera harus punya catatan data. Misalnya, untuk adegan ini lensanya menggunakan misalnya lensa fix, nah, seperti itu. Terus aperture-nya sekian, itu visual effect harus punya informasi seperti itu. Jika ada kombinasi dengan CG, misalnya karakter atau apa, itu makanya juga di Hollywood kenapa bisa ngeblend teksturnya segala itu karena adanya data informasi ini, data-data apa lens distortion, kemudian juga ada data-data dari asisten kamera mengenai lensa yang digunakan. Itu nggak bisa pada saat syuting pakai fixed lens, kemudian pada saat proses modeling 3D itu lensanya berbeda. Itu yang nantinya akan jadi isu. Jadi akan, oh ini kayaknya ini ada yang salah, yang something wrong. Gitu. Pasti kelihatan pak objeknya kalau beda lensa. Misalnya butuh, gitu. Misalnya ada itu dikombinasikan dari situ saat proses compositing, itu akan ada isu seperti itu. Jadi pentingnya ASCAM jika ada dengan itu ada CG, perlunya tadi chrome ball, color checker untuk penentuan warna pada di lokasi itu seperti apa. Kedua, harus punya lens grid, ini harus punya. Nah ini juga yang tadi saya jelasin, point markernya kalau bisa seperti itu. Jadi turunan warnanya. Kalau biru ya biru muda, atau mungkin biru muda. Ini juga saya bikin muda. Nah itu bisa dilihat hasil green screen masih ada grepesan. Nah itu kenapa green screen itu sebaiknya diwajibkan sih enggak, cuma baiknya green screen itu digunakan untuk scene atau adegan-adegan yang bright, yang outdoor atau bright pokoknya. Kemudian untuk blue screen kalau kita syuting, nah ini bisa ada apa perbedaannya. Green screen masih ada grapes. Ini dua color ini abu-abu itu untuk nentuin. Jadi untuk green screen, kalau untuk scene gelap itu dia masih ada spill atau ada apa istilahnya spill. Nah untuk yang blue screen itu nggak ada, mulus. Nah jadi blue screen itu kalau untuk scene gelap itu bagus, hampir ngeblend gitu. Kemudian backgroundnya gelap ya mas ya? Ya kalau blue screen untuk scene gelap gitu. Ini eksterior, nah itu pentingnya adanya scene breakdown. Jadi semacam bikin kayak format di apa? Ya breakdown dan semacam dari kertas kita fotokopi atau apa. Jadi semacam di breakdown ini shot ini ada detailnya gitu. Shot ini outdoor. Eksterior, ya itu misalnya. Eksterior, malam. Ya, jadi itu harus ada paparan di breakdown shot listnya. Kalau untuk yang hanya digunakan untuk shot-shot yang ada CG, yang membutuhkan CG seperti itu. Bukan berarti ini mas, bukan berarti kita kan bikin ini banyak jumlah lampunya lebih banyak atau butuh banyak lampu untuk green atau blue sama aja. Itu misalnya untuk backgroundnya blue-nya atau green-nya butuhnya harus warna, kemudian untuk backlight-nya, kemudian untuk di light-nya, apakah penggunaan lampunya sama pakai 10.000 kilo blue, 10.000 kilo green. Oke, nah ini di situ saya bisa demoin sebentar ya Pak di sini.
Jadi kurang lebih seperti ini Pak. Jadi untuk masalah greennya harus gimana atau blowingnya harus gimana itu harus disesuaikan dengan konsepnya Pak. Jadi mau seperti apa? Ini hasil Photoshop, hasil digital matte painting sebuah ruangan. Jadi penggambarannya konsepnya si director maunya seperti ini. Kemudian diskusi dengan DOP pada saat pelaksanaan di studio ya si DOP hanya kurang lebih seperti ini. Karena kalau kita lihat di sini agak terang, di sini agak gelap. Jadi harus terang. Kalau kita lihat, kita bisa lihat di sini area sini terang, area sini gelap. Jadi si DOP kurang lebih mendekati lah. Jadi settingnya harus seperti ini, nggak mesti rata. Jadi harus disesuaikan dengan ambience digital matte painting ya, backgroundnya. Berarti yang backgroundnya sebelah sana sengaja agak terang. Ya, karena backgroundnya agak terang. Ya, karena berangkat dari konsep dari di matte painting ya. Ini istilahnya matte painting, digital matte painting. Background, kita sebut background aja. Tapi ini sebenarnya hasil proses seorang digital matte painting artist. Jadi dia bikin background. Satu interior dari bangunan lama. Kemudian kalau misalnya kita kini ya misalnya Artinya secara kualitas juga mempengaruhi software itu, Pak? Mempengaruhi, karena After Effects punya limit hanya 8 bit, which is secara color range. Kalau ditanya tanya seorang colorist, standar film itu tadi yang saya bilang formatnya IPX, TIFF, DXR. Ini rata-rata di atas 8 bit, minimal itu 10 bit. Nah, After Effects kalau saat ini kalau udah kerja buat di atas 8 bit, pasti berat. Gak usah 4K, gak usah standar resolution aja deh. HD lah ya. HD itu kurang maksimal. Oh, jadi yang mempengaruhi berat tidaknya itu bukan hanya komputer, tapi software pun. Kinerja software pun juga mempengaruhi. Itu makanya Hollywood nggak mau pakai After Effects kan.